Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di surah Maryam. Kita sampai pada ayat 39. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya, tajwidnya, sambil kita belajar menentukan wakaf yang sesuai dengan kemampuan nafas kita. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Hati-hati pada saat wakaf yang terdapat dua huruf yang harus dilunakkan. Di sini ada huruf mim sukun yang bertemu ro dan dibaca wakaf. Cara membunyikannya harus kita lunakkan kedua huruf ini. Artinya di huruf ro ini harus tetap terbaca. Bukan sekedar tetapi amr. Amr. Itulah salah satu cara mewakafkan yang terdapat pada dua huruf. Huruf yang sebelumnya sukun, bunyinya amr. Kita ulang sekali lagi. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Lalu kita uraikan dari pertama, wa anzir. Ada nun sukun bertemu dal, ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Wa anzir. Ada ro sukun yang didahului kasroh, namanya ro tarkik atau tipis. Cara membunyikannya, posisi bibir kita, ciri-cirinya tersenyum. Dir. Wa anzirhum. Ada huruf mim sukun bertemu ya idhar safawi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan dua huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain kedua huruf ini dibaca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar safawi. Hum yaumal hasrati. Yaumal masuk pada lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Yaumal hasrati id. Hati-hati huruf dal sukun jangan sampai memantul, kita tahan. Id. Posisi ujung lidah kita berada pada gigi seri bagian atas. Id. Huruf dal ini sama seperti makhraj pada huruf bo dan huruf sa. Iz. Jangan sekedar it, tetapi ada sifat rikhwah dan hamas. Iz qudiyal amr. Qudiyal masuk ke dalam ta'rif, hati-hati lam sukun atau lam ta'rif di sini idhar qamariyah, jangan sampai tawalud. Contoh qudiyala. Tidak boleh ya la, tetapi harus hanya masuk tanpa ditekan. Qudiyal amr. Dua huruf yang harus dilunakkan pada saat diwakafkan. Di sini ada tanda wakaf lazim. Harus berhenti di sini, tidak boleh terus. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wahum mim sukun bertemu fa idhar safawi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Wahum fi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Fi ghaflah. Hati-hati huruf ghain. Ghaflatiwa. Ada tak marbutoh di sini per harokat kasrotain yang bertemu waw. Nun sukun atau tanwin kasrotain atau kasrotanwin yang bertemu dengan huruf waw, namanya bacaan idgham bi gunnah. Siap masuk pada huruf waw, kita tekan selama 3 harokat. Tiwa. Ghaflati wa hum la yu'minun. Wa hum mim sukun bertemu lam idhar safawi, kita baca jelas. Wa hum mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, masih ingat huruf ba dan huruf mim. Selain kedua huruf ini dibaca jelas tanpa mendengung. Wahum la lam alif 2 harokat la yu'minun. Ada hamzah sukun, kita harus
tegas membaca hamzah sukun, jangan samakan dengan ain. Karena hamzah sukun tidak memiliki sifat tawasud, sifatnya siddah. Yuk. La yu'minun. Yu'minun. Ada mat yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Yang dimaksud mat adalah nu, ada duma bertemu wawu sukun. Setiap huruf yang mempunyai kepanjangan lebih dari satu harokat itu dinamakan mad. Ini mat tabi'i, ada duma bertemu wawu sukun. Mat tabi'i 2 harokat, nu lalu bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidup yang dimaksud huruf hidup di sini adalah huruf nun karena masih berharokat fathah. Nah, minuna. Namun di sini dibaca waqaf. Karena ini di akhir ayat 39 dibaca waqaf, maka jadi mat arid li sukun kita panjangkan 4 harokat, kita samakan dengan sebelumnya. Kita konsisten karena sebelumnya kita memanjangkan 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat. La yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Nun yang bertasdid gunna mustaddadah kita dengungkan, kita tahan selama 3 harokat. Inna, nanya kita panjangkan 2 harokat fathah diikuti alif. Na nahnu narithul, nah huruf ha sukun kita lembutkan. Nahnu narithul masuk pada lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Narithul ardo, ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkhim atau tebal. Arda wa man nun sukun bertemu ain, namanya bacaan idhar halqi, kita baca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, perhatikan ada dari bawah hamzah, ha, kha, ain, ghain. 6 huruf ini harus diingat karena nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk ain dibaca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar halqi. Waman 'alaiha, ha fathah diikuti alif 2 harakat. 'Alaiha wa ilaina, hati-hati huruf ya sukun setara dengan huruf i, ilai, jangan ilai. Wa ilaina yurja'un. Ada huruf ra sukun yang didahului dhammah, kita baca tafkhim atau tebal dengan posisi bibir kita cemberut. Yur karena huruf tebal, karena dibaca tafkhim maka ciri-ciri bibir kita seperti cemberut. Ja'un mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, kita waqaf pada tanda qaf lam, al waqfu aula. Wadh sukun sama seperti tadi, kita posisi lidah kita berada pada gigi seri atas. Wadhkur ra sukun yang didahului dhammah kita baca tafkhim tebal. Kurfil masuk ke dalam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Fil kitabi, ta fathah berdiri 2 harokat. Kitabi Ibrahim. Ba sukun qalqalah sugroh karena mati asli di tengah kalimat kita pantulkan ibro, ra 2 harokat. Rohim, him mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Kita ambil waqaf pada kata ma la yasma'. Idh dzal sukun kita tahan. Idh qala, qaf fathah diikuti alif 2 harakat. Qala li abihi ya, abihi bi kasrah bertemu ya sukun 2 harakat. Bihiya, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namun di sini seperti terlihat dalam satu kalimat.
Ya abati. Di huruf ya di sini seperti terlihat satu kata. Ini namanya mad jaiz munfasil hukmi. Ya, namanya mad jaiz munfasil hukmi. Walaupun ini terlihat dalam satu kata, tetapi ini sebetulnya adalah dua kata yang berbeda. Ya sendiri mempunyai makna wahai, dan abati adalah artinya ayahku, wahai ayahku. Ya abati, wahai ayahku. Namanya mad jaiz munfasil hukmi, bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Kita panjangkan 4 harokat, kita samakan dengan sebelumnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Lima ta' ain sukun mempunyai sifat tawasud. Ta' jangan samakan dengan hamzah. Ta'budu ma la, budu ma la, masing-masing 2 harokat. Ma la fathah diikuti alif, lam alif 2 harokat, masing-masing 2 harokat. Ma la yasma', yasma', karena kita wakaf di sini maka ujungnya kita rem dan kita alirkan karena mempunyai sifat tawasud pada huruf ain. Yasma', yasma'. Karena kita wakaf di sini kita kembali pada kata lima ta'budu ma la yasma'u. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Lima ta'budu ma, sekarang kita uraikan dari kata wala karena di sini sekarang kita wasal atau terus. Yasma'u wala, lam alif 2 harokat. Wala yubsiru, ba sukun qalqalah sugro karena mati asli di tengah kalimat kita pantulkan. Yubsiru wala, yubsiru wala, lam alif 2 harokat kita panjangkan. Wala yughni, yughni, hati-hati huruf, hati-hati ada huruf ghain sukun, jangan dipantulkan karena bukan qalqalah, kita tahan. Dia mempunyai sifat jahar dan rikhwah. Yughni ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Yughni anka, nun sukun bertemu kaf, ikhfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikhfa abad, tetapi kita ringkas menjadi satu biar lebih mudah untuk dipahami, menjadi ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Anka syai'ah, syai'ah. Karena di sini kita wakaf. Kemarin ada yang bertanya tentang mad iwad, dan ini adalah mad iwad. Mad iwad yaitu harokat fathatain yang diwakafkan selain tak marbutoh. Syai'ah, syai'ah, dan mutlak tidak boleh lebih dari 2 harokat atau kurang dari 2. Ini adalah cabang dari mad tabi'i, namanya mad iwad, panjangnya 2 harokat atau 2 ketuk. Alhamdulillah, sambil kita akhiri, kita tutup bersama-sama, kita baca ayat yang terakhir, ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, buat teman-teman yang baru mengikuti channel ini, untuk supaya lebih lengkap dan bisa memahami dari awal, silakan tonton video sebelumnya. Berikut ini adalah sampul atau thumbnail video sebelumnya. Semoga ada sedikit manfaat dari video ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.